Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ni'amillahi wa ihdalih wa qudratih wa iradatih wa nusratih. Assalatu wassalam ala sayyidis sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wal batinan, yang senantiasa semata-mata tujuan kita bersama-sama datang di tempat ini adalah yang paling utama, yang diutamakan semata-mata untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan pembacaan salawat Nabi yang mana memuji baginda kita Nabi Syafiq Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak pujian-pujian itu menjadi persaksian, yang mana persaksian itu tidaklah sia-sia. Yang pertama, duduk kita semuanya di tempat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikabulkan segala hajatnya, yang mana yang belum terlintas di pikiran kita, hati kita, insya Allah Allah Ta'ala akan mengijabahi. Amin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, yang mana kita lanjutkan dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 92, yang mana kandungan-kandungan tersebut tentang keadilan dan kebaikan dari Allah. Tetapi perlu menjadi catatan sebelumnya, perlu diketahui dan menjadi ingatan kita bahwa tidaklah cukup kita ini datang untuk menuntut ilmu, dan tidaklah cukup kita dengan hanya beribadat kepada Allah, dan tidak sempurnalah iman itu dengan hanya zikir kepada Allah, sholat sunnah, dengan panjang ibadat kita tanpa diketahui apa sebenarnya ilmu itu. Yang ada bagian-bagian dari 3 bagian dalam ilmu itu, yang jelas tidak bisa ditinggalkan, nggak bisa dilepaskan salah satunya, karena ada keterkaitan dan mengandung komponen yang kuat, yaitu 3 bagian itu. Jangan melupakan sesudah menuntut ilmu, lemah dalam ibadahnya, lemah dalam sholatnya, lemah dalam zikirnya. Ini kadang-kadang terlengahkan kita. Sementara kita menuntut ilmu dengan memahami, tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada pengamalan. Ini yang merupakan kerugian, salah satu yang tidak memenuhi persyaratan. Tidaklah cukup ilmu dengan zikir, dengan ibadah, tanpa disertai berjuang di jalan Allah. 3 bagian ini yang dikatakan selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Tidaklah cukup juga berjuang di jalan Allah tanpa didasari pengetahuan ilmunya. Tidaklah cukup juga dengan ibadah kepada Allah kalau nggak ada dasar ilmunya. Begitulah tidak bisa dikatakan berilmu kalau di antara amal ibadah dan berjuangnya tidak ada di dalam tubuh dari ilmu itu sendiri. Untuk itulah 3 bagian ini adalah termasuk kebaikan dari Allah. Maka kesempurnaan daripada ilmu itu
kesempurnaan amal itu, kesempurnaan berjuang itu, dia harus berani pasang badannya, dohiran wal batinan, untuk mendapatkan semata-mata ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, keadilan dari Allah Ta'ala, kebaikan dari Allah Ta'ala. Untuk itulah kita harus memahami yang paling utama antara ilmu, antara amal, antara ibadah, antara berjuang ini, modal satu adalah akhlak. Akhlak nabawiyah yang disertai dengan amal-amal yang saleh. Tidak sempurna dengan amal itu tanpa akhlak, tanpa bisa dikatakan amal ibadah itu tanpa akhlak. Maka yang maju, yang dipasang itu adalah akhlak. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, karena saking tipisnya yang namanya iblis. Untuk itulah ijabah daripada doa itu adalah letaknya semuanya dalam tubuhnya akhlak. Untuk itu satu riwayat, yang mana riwayat tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Al-Mubarak. Pada saat itu di mana keadaan negeri itu di kota Mekah dilanda paceklik atau musim kemarau yang panjang. Abdullah Mubarak ini seorang wali Allah yang dekat sama Allah, kekasihnya Allah, yang setiap munajat hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah. Tetapi pada saat itu beliau menjalankan sholat istiqamah, minta hujan, sampai kurun waktu 3 hari lamanya, tapi belum juga didatangkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil dalam satu ayat dikatakan ud'uni astajib lakum, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidak ditolak doanya semua, karena sudah dicantumkan lagi innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tetapi pada saat itu 3 hari ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkehendak Allah Ta'ala saat kapan dikabulkan dan saat kapan tidak dikabulkan, saat mana yang dipastikan, mana saat yang tidak ditentukan. Itu adalah hak Allah yang tidak senantiasa setiap saat, walaupun seorang wali Allah itu diberikan langsung oleh Allah, bukan tidak didengar doanya, tetapi ditangguhkan sementara oleh Allah Ta'ala. Ada seorang hamba yang teraniaya, yang budak hitam jelek, yang hanya mengabdi, yang hanya menunggu upah dari seorang juragan, yaitu seorang budak ini bernama Al-Ahibah, seorang budak yang tidak ada harganya, yang mana harganya saat itu budak itu hanya 10 dinar kalau kita mau menebus harganya. Kalau 10 dinar itu sekarang kira-kira 100.000.
paling mahal untuk membebaskan budak itu, kalau sekarang ini bahasanya TKI atau TKW. Tetapi pengabdian kepada Allah Ta'ala, kecintaannya kepada Allah Ta'ala, yang selalu menjaga dirinya dari segala dosa-dosa besar maupun yang kecil, dan tidak pernah meninggalkan daripada wudhu. Gak pernah batal wudhu, sampai kadang isya sampai subuh gak batal wudhunya. Kenapa tidak batal wudhunya? Karena yang dimakan ini yang halal, Allah Ta'ala pelihara dia sehingga sampai subuh tidak mengalami batal wudhu. Untuk itulah para hadirin, tapi kalau yang dimakan ini haram, enggak usah nunggu 1 jam, 5 menit kamu ke belakang udah buang angin atau buang air kecil. Itu karena tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Untuk itulah seorang budak ini sholat 2 rakaat dengan sembunyi di antara budak-budak yang lain, yang mana si budak ini sujud memohon munajat kepada Allah atas musibah di Mekah itu yang tidak diturunkan hujan. Karena tidak diturunkan hujan itu, mengadang-adahkan tangan kepada Allah Rabbul Alamin agar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal Sayyidina Abdullah Mubarak ini sudah berdoa 3 hari tidak dikabulkan alias ditangguhkan. Setelah mengetahui si Abid ini yang hanya berdoa kepada Allah Ta'ala, maka diketahui oleh Abdullah Mubarak ini bahwa doa yang hanya 2 rakaat ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka langsung tidak berapa lama hujan mulai membasahi kota Mekah seluruhnya. Hanya doanya seorang budak hitam, seorang yang tidak berarti, seorang yang mazlum, seorang yang teraniaya, seorang yang miskin, sampai juragannya sendiri mengatakan bahwa seorang budak ini adalah pemalas. Tidak ada artinya, karena dilihat itu megang tasbih, sujud, berdoa, bangun siang, keterlambatan karena malam harinya, tidak tidur di bilik yang sunyi, yang sempit, sementara budak-budak yang lain itu tertidur dengan nyenyak. Justru ini pandangan manusia terhadap budak ini yang tidak berarti, tapi besar nilainya bagi Allah, karena dia selalu manja dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu merayu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dikabulkan doa si budak ini, yaitu Al-Ajibah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, setelah mengetahui bahwa Abdullah Mubarak ini, bahwa doa itu dikabulkan Allah Ta'ala, maka tidak segan-segan yang namanya Abdullah Mubarak ini datang kepada juragan TKI atau TKW kalau sekarang ini untuk menebus. Apa katanya juragan? 10 dinar emas ini terlalu mahal, 10 dinar ini. Ya, kata Abdul Mubarak, jangan 10 dinar, 20 dinar kami mau bayar dia. Jadi budak ini bukan dibeli 10 dinar lagi, karena tahu doanya itu mustajab, doanya ijabah, doanya kun fayakun.
apa yang dikehendaki jadi, maka dia dapatkan semuanya ini. Bukan hanya 20 dinar kata Abdullah Mubarak, tapi justru doanya ini mengandung ahli surga. Maka setelah mendapatkan yang mana Al-Ahibah ini, seorang budak ini enggak tertarik. Udah dibayar lebih 20 dinar, enggak tertarik. Jadi rahasianya, kalau orang masih tertarik dengan uang ini, udah jangan ngomong ilmu, ngomong gimana dapat uang banyak gitu. Tapi ini Al-Hibah enggak tanya dia, enggak tertarik sama sekali, enggak. Ini enggak, udah miskin, nipu lagi kan, udah miskin enggak punya lagi, rakus lagi, udah enggak punya lagi, tamak lagi. Aneh kan itu. Ini budak ini udah miskin, fakir, hina, kaya hatinya. Luar biasa. Ada enggak orang yang fakir, hina ini kaya hatinya, ada enggak? Ada di sini banyak fakir benaran. Jadi istilahnya, kalau orang sudah mengenal kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala, enggak mau dia 20 dinar. Justru takut rahasianya diketahui oleh Al-Mubarak, takut ilmunya diketahui. Luar biasa. Kalau kita dapat ilmu, action ada, dia kan pamer ilmu. Tapi enggak, yang namanya si budak ini malu, subhan sama Allah Ta'ala. Sampai sama manusia kalau ketemu ditutup wajahnya, ditutup matanya, ditutup, nggak melihatnya. Kenapa? Sebab itu dia tahu bahwa Allah mengawasi dia. Begitu, itu orang berilmu. Sudah diketahui itu, takut si budak Al-Hibah ini, takut rahasianya, doanya dicari sama Mubarak ini, sama Abdullah Mubarak ini, orang alim besar, ulama besar juga. Takut rahasianya diketahui. Doa apa itu? Akhirnya sembahyang, sholat lagi 2 rakaat sambil berdoa. Apa doanya ini? Kalau rasanya ini dari ketahui doanya, ada murid kita kalau satu dapat ilmu, satunya supaya enggak, kenapa dia dikasih itu enggak, salah kamu sendiri, kenapa kamu dapat yang lain enggak, begitu ya. Kemudian berdoa, ya sahibas sirri inna sirra qad dahara wala uridu hayati masyahara. Ini doanya daripada seorang budak hitam yang harga sudah dibeli 20 dinar, ya. Jangan sampai doanya diketahui. Itu rahasianya dia sama Allah. Ada satu ketentuan, manusia itu rahasia dengan dirinya. Tapi kalau kita ini enggak, dapat sedikit, nah itu kabul saya. Itu lain, bukan ilmu. Ilmu itu syirik rahasianya. Enggak cerita dia. Kalau dia dapat haibah, dapat karamah, dapat barakah, dapat rahmat, dapat segala satu ilham mukarrabin, enggak cerita, cukup dicocokkan. Benarkah itu? Begitu sudah membetulkan, membenarkan itu, bahwa itu semata-mata dari Allah, kembali sama Allah. Ini enggak, kalau kita kan udah dapat doa dikit aja udah cerita kanan kiri, riya muncul, ya kan? Banyak murid kita ini baru ngaji 3 bulan ngomongnya sudah gaib. Akhirnya
apa 6 bulan sujud zikir ini yang diburu mimpi, syirik sama mimpi. Masya Allah, gangguan. Masa orang zikir cari mimpi? Aneh kan? Orang doa cari mimpi, orang tahajud cari mimpi, kenapa gak ketemu wali? Masa ini hati-hati, iblis bin Jahannam. Orang zikir itu bukan cari mimpi, orang sholat itu bukan cari mimpi. Ud'uni astajib lakum, agar doa diterima sama Allah. Itu yang bagus, ya kan? Sholatnya udah bagus, tahajudnya bagus, zikirnya bagus, wuduknya bagus, tapi salah syirik sama mimpi. Masya Allah, ini yang namanya disimpangkan sama iblis tadi. Orang bungel, bahlul, bodoh. Kenapa saya pikir sudah 1000 gak mimpi? Masya, mending cari itu kitab tafsir mimpi, keluar nomor begitu. Mau ngeramal mimpi apa? Gimana kalau wali-wali kada guring? Wali itu kada ada guring. Kalau wali guring itu namanya wali goreng. Lain, wali kada boleh guring, kada boleh. Yang namanya wali ini enggak, pengen jadi wali, ya toh. Akhirnya enggak tidur sampai semalam, dipaksain masuk angin. Wali enggak, garing tambah. Masya Allah, jangan dipaksakan ilmu wali itu. Yang pertama akhlaknya, ya kan? Udah nggak kuat melek itu, nggak kuat yang namanya tidur itu, matanya dipaksain. Oh, agar jadi wali, bukan tambah jadi wali, penyakitan malah. Ya, jadi kalau memang nggak bisa tidur itu, memang banyak hutangnya, kan tahu? Bukan orang nggak tidur itu karena pingin ini, enggak. Dia kan susah. Kalau orang senang tuh dari jam 9 tidur nyaman sampai subuh, nyaman, ya, matanya sampai merah karena banyak tidur. Insya Allah itu ahli surga, surga dunia, ya kan? Ya mudah-mudahan anak-anak ini susah mencari surga akhirat, surga loka, tahu nggak? Surga loka tahu? Mau dapat surga loka, luka, tahu luka? Beset, Masya Allah. Jangan ngaji itu nggak setahun 2 tahun. Nanti kalau saya lulus jadi wali, enggak. Lo untuk ilmu nggak pernah lulus, enggak pernah. Iblis itu kamu dikir 1 jam, 1 menit masuk di dada kamu, pikiran kamu, hati kamu. Bemeneng sudah kalau begini-begini. Tahu bemeneng? Berias. Kalau laki bebunas. Apa bebunas? Takut si dia kada melihat. Siapa yang pakai minyak wangi karena ingin dilihat perempuan, neraka. Siapa yang baju baru karena ingin dilihat sama laki-laki, masuk neraka. Yang laki-laki ingin dilihat perempuan karena baju saya baru, neraka juga. Masya Allah, itu ria. Jadi kalau baju baru pakai minyak wangi untuk Rasulullah, begitu ya. Ini enggak ngaji baju gak dicuci, itu yang baju yang bolong tentu jangan dipakai lagi. Jadi imam lagi, mimpin lagi selawat, bau lagi baunya. Masya Allah, itu gimana? Jangan. Rasulullah itu senang wangi-wangian, ya. Udah nggak wangi, kepet lagi. Masya Allah, seminggu harus ganti, seminggu harus ganti, insya Allah tambah bau. Jadi yang baju yang sudah kumuh-kumuh ini diberikan orang, jangan dipakai, jangan.
Tuh sarung kayak tasawuf modelnya, udah mau sobek semua, dipaksa dipakai. Bilang nggak ada bisa nukar sarung. Nukar apa, sepeda motor sanggup, nukar susu sanggup, nukar sarung nggak sanggup. Kopiah tuh sampai keringatan tuh, masa ada kopiah keringatan tuh, nggak pernah dicuci, nukar. Punya kopiah itu harus 10, 20, itu tandanya orang cinta Rasulullah, menghormati, ya. Bilang kalau nggak punya baju, Bu, saya nggak punya baju, minta sama saya, insya Allah saya tempeleng. Murid nggak karuan nih. Jadi imam itu lihat sorban bersorban jangan. Tapi itu aku lihat kemarin, ya Allah, bajunya dibilang sokak bukan, putih bukan, kuning bukan, bolok yang ada. Masa gimana mau marifat kepada Allah? Marifat aja nggak mau datang. Ya, ingat-ingat itu anak-anak ini yang rapi, yang bersih, ya, walaupun harganya murah 15.000, tapi budak ini bersih walaupun jelek. Itu mandi sehari 5 kali, mau tahajud mandi, mau asar mandi, mau isya mandi, itu orang bersih. Coba kalau mau tahajud mandi, mau subuh mandi, mau duhur mandi, mau asar mandi, subhanallah, wajah itu bening keluar cahaya. Ini 1 hari sekali mandinya, sabun enggak, keramas enggak. Begitu papasan sama guru, baunya kayak walang sangit. Tahu walang sangit lah? Tahu walang? Itu yang panjang-panjang, rambutnya dipotong, ya, dipotong, jangan sampai keluar di kopiah itu, nanti tembus di sini. Itu diingat-ingat itu, jangan hirang, udah hitam gak mandi lagi. Hampir tak kasih petis sama saya. Karuan sudah, udah hitam, gak mandi lagi kan. Biar susah gak kelihatan begitu. Jadi kalau kamu susah jangan tunjukin, kalau kamu senang tunjukin, itu yang bagus. Ini enggak, kalau susah cerita sama guru, utang saya banyak, saya nggak makan guru, rumah nggak punya guru, dagangannya sepi guru. Kalau rame, kalau punya duit diem, aneh itu, aneh nggak? Mestinya kalau dapat duit, guru saya dapat uang banyak, alhamdulillah. Guru minta berapa? Nggak ada, mulai sekarang, zaman sekarang nggak ada. Yang ada kalau susah, berak kantut sudah masuk semuanya, tahu dah. Ini mudah-mudahan anak-anak ini akhlak kembali dijaga, ya. Jadi bersih. Nggak usah kamu tanya ilmu yang macam-macam, 5 saja, 5. Menuju iman. Nggak usah ngomong ilmu berat, ilmu itu iman. Pertama sabar, sudah kah? Sabar sudah belum? Syukur sudah, syukur belum? Tawakal sudah nggak? Tawakal belum? Qadha ridho sudah nggak? Belum. Susah. Ikhlas sudah belum? Ridho belum? Baru iman, belum ilmu itu. Iman aja udah susah, karena dikit nggak sabar, ya kan? Ayo, nanti kalau mame, tahu mame, ngomel, itu sabar aja. Iman sudah susah, ya. Menuju iman 5 perkara, apalagi kamu ngomong ilmu. Ilmu itu zuhud, enggak cinta dunia. Iman susah sudah. Kemudian setelah berdoa, ya sahibasiri inasira qad dahara wala uridu hayati masahara. Ya zat yang memiliki rahasia, sungguh rahasia itu telah menjadi terang.
saya tidak menghendaki kehidupanku sesudah ini, yaitu rahasianya diketahui, menjadi sesuatu yang masyhur karena diketahui akan menjadi terkenal. Setelah doa itu didengar oleh Allah Ta'ala, hanya minta mati supaya doanya nggak didengar banyak, nggak terkenal. Mati, maut, yang namanya al-hibah, karena takutnya sama Allah Ta'ala menjadi riya. Kalau kamu nggak, nih orang tak obati, gara-gara saya dia sembuh, cerita lagi, saya wiridan ini sehingga saya menjadi jadi-jadian. Cerita tambah, belum keramat udah cerita, modelnya, gayanya, si perempuan lagi gayanya, kayak kain lain, nggak ada yang bagus. Ingah-ingih, apa namanya, bukan inggih tapi ingah-ingih. Maka bahasa Banjar amunja jadi amunja, andai kata jadi nggak jadi, nggak nurut. Kalau dulu dipanggil guru, langsung kabur dia datang. Jam 3, datang. Kamu enggak dipanggil, sebentar saya istiqomah dulu, nunggu jam 10. Ente ini siapa? Masa guru nungguin begini sama muridnya wiridan. Masya Allah, kalah sakti yang namanya guru. Kalau dipanggil guru itu sekarang datang 5 menit udah menghadap. Ini enggak dipanggil, nanti dulu belum makan saya, belum mandi, belum sikat gigi. Kamu kalau dipanggil guru nggak usah sikat gigi, nggak pakai kopiahan, celana pendek pun jadi, itu lebih berharga daripada kamu pakaian bagus. Paham nggak? Ya, kalau dipanggil itu samena watokna itu. Tapi alhamdulillah murid kita ini udah mokong pangkat 3, 15 lagi. Kapan masuk surga minta, taat enggak, akhlak enggak ada. Bayangin, akhirnya mati. Sesungguhnya al-hibah menjadi kekasih Allah, namanya sampai menjadi tercantum di hadis ini, sehingga merupakan kenang-kenangan bahwa orang yang doanya disembunyikan itu lebih baik daripada doa yang dibicarakan yang kanan kiri. Untuk itu, kemudian riwayat Nabi Musa alaihissalam, ada seorang tua yang rentak, yang rapuh, yang menyembah api selama 490 tahun lamanya, dan diakhirkan dia masuk Islam hanya mengucap satu syahadat, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi waktu itu Nabi Musa yang nabinya, Nabi Muhammad belum muncul, maka syahadatnya Musa Rasulullah. Langsung meninggal karena sebab dia membaca la ilaha illallah. Dengan itu diampuni dosa-dosanya. Sebab satu huruf Allah mengampuni satu huruf. Allah mengampuni dosa 27 tahun lamanya. Jadi kalau la ilaha illallah Musa Rasulullah berarti 24 huruf. Kalau 24 huruf dengan kemuran Allah, akan zikir tengah-tengah malam, hanya niat kemudian tidak kuat lalu tertidur. Zikir, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Walaupun kejahatannya penuh sampai dosanya tercatat sebanyak 99 catatan per lembarnya. Sejauh pandangan mata manusia. Jadi mata manusia itu memandang, ya, itu masih dibaca dosanya. Jadi layarnya itu berarti langit dosanya. Sejauh mata pandangan manusia. Kalau catatannya cuma selembar ini kan sejauh pandangan mata nggak kelihatan catatan itu. Tapi ini jauh pandangan manusia masih bisa terlihat dosa-dosanya
tetap membaca la ilaha illallah, itu diampuni dosanya walaupun penuh 99 catatan kejahatannya. Ternyata ada syahadat yang tertulis di kertas yang kecil. Selembar kertas ini ditimbang dengan dosa-dosanya, ternyata lebih berat daripada dosa-dosanya. Akhirnya Allah menyelamatkan dari siksa api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ini yakin. Kamu baca 100.000 la ilaha illallah, kamu gak yakin. Baca 100 kali, kamu gak yakin. Padahal ini membaca 1 kali, yakin bahwa semuanya dosa-dosanya diampuni 1 kali. Kemudian dari Ka'ab radhiyallahu an, bila telah datang hari kiamat, saat itu Nabi Adam alaihissalam melihat umat Nabi Muhammad SAW digiring atau dihalau ke neraka, dan Nabi Adam memanggil kepada Nabi Muhammad, "Hai Nabi Muhammad." Jawab Nabi SAW, "Hai Abu Bashar, ayah dari manusia." Kata Nabi Adam, "Ada seorang umatmu yang digiring dihalau ke neraka." Begitu mendengar laporan Nabi Adam alaihissalam, Nabi SAW segera meloncat untuk mendapati orang-orang yang durhaka tersebut sambil berseru, "Hai para malaikat, Tuhanku, berhentilah dahulu. Kenapa disiksa ini si fulan ini?" Maka malaikat berkata, ada firman Allah, "La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya, mereka itu tidak mendurhakai kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa-apa yang mereka perintah. Maka mereka mendengar surat Allah Ta'ala, "Taatlah kamu sekalian kepada Rasulku, yaitu Muhammad." Maka kata Nabi SAW, "Kembalikan kepada timbangan atau mizan, maka tetapkan timbangannya yang buruk yang lebih banyak." Maka Nabi mengeluarkan catatan tulisan sholawat yang hanya pernah dibacanya 1 kali, bukan 10 kali, 100 kali tiap Selasa, Kemis, enggak. Selawat hanya 1 kali, kelupaan, bacanya lupa lagi, sehingga timbangannya menjadi tambah kebaikannya. Maka laki-laki tersebut menyadari akhirnya selamat dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW sambil menangis menyesal terhadap apa-apa yang dulu dilengahkan. Dalam kitab Kharijul Akhbar, yang mana orang itu syafaat Nabi itu khusus bagi orang yang dosa besar. Qala Nabi Muhammad SAW, "Syafaatil ahlil kabair min umati." Syafaatku ini besar bagi pendosa besar, bukan pendosa kecil. Pendosa kecil itu bagi cukup ulama-ulamaku dan wali-waliku. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah." Apa kata Nabi? Sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang mau memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan aku," kata Nabi Muhammad SAW. "Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya, sehingga ditempatkan di dalam surga." Hadis riwayat Asyuyuti. Kemudian diteruskan, "Akrimu ulama fa innahum indallah mukramun." Jadi kata Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, memuliakan ulama karena sesungguhnya di sisi mereka itu Allah adalah orang-orang yang mulia, yang dihormati. Kemudian diteruskan dengan firman Allah, "Wa qalu ta'ala wa minan nas mayakulu amana billah wa yawmil akhir ma hum bimu'minin."
Di antara manusia itu ada yang berkata bahwa dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Ngerti artinya? Paham nggak ini? Dia mengatakan beriman kepada Allah, yakin dia ada hari akhir. Saya takut siksa kubur, padahal dia melupakan kubur. Saya takut siksa Allah, dia lupa siksa Allah. Perlu menjadi catatan. Zaman Nabi Adam, ya, zaman Nabi Adam, iblis bin Jahannam, iblis ini didengarkan iblis itu cuman satu saja keinginannya, satu aja, nggak banyak dia nggak minta kaya, nggak minta mobil, nggak minta rumah, nggak minta perhiasan, nggak minta istri yang cantik, enggak, iblis enggak, satu dendam. Setelah 300 tahun beribadat kepada Allah, dia mencapai maqam muqarrabin, pangkatnya muqarrabin, hanya nggak taat kepada Allah Ta'ala, diperintahkan kepada Adam yang baru, nggak ada setengah hari atau setengah jam atau setengah menit dijadikan dari tanah untuk sujud sama Nabi Adam, nggak mau, namanya iblis. Pangkatnya tinggi aku, kata iblis. Adam dibuat tanah, lihat tanah lumpur, bagaimana aku mengabdi kepada dia, sedangkan aku sujud sudah 300 tahun lamanya sama Allah Ta'ala. Sebelum Adam dijadikan, hanya karena sombongnya para hadirin, nggak mau sujud, yang namanya iblis ini keluar dari surga. Di situ yang namanya iblis ini mempunyai pangkat muqarrabin, dia hanya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbul Alamin, si iblis, izinkan saya dari mulai anak cucu Adam sampai daripada kiamat, dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kami hancurkan dia dan kami giring dia bersama-sama aku di neraka. Dia strateginya cuma satu, untuk menginginkan bagaimana kita ini digiring ke kiri, dimasukkan di lorong yang gelap agar sama-sama masuk neraka. Sementara itu kita ini memohon doa kepada Allah untuk kaya, sementara ini kita mohon kepada Allah untuk rezeki, sementara kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan, sementara kita minta kepada Allah Ta'ala untuk jabatan, sementara kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk kesenangan di dunia ini. Lolos masuk yang namanya iblis dalam pikiran kita, hati kita, ludes sudah iman kita. Untuk itulah waspadalah kamu bahwa asyaitona adua, setan itu musuh nyata. Dengan apa kalahnya yang namanya iblis ini? Dengan zikirullah, dengan doa, dengan mengamalkan wudhu. Orang yang selalu mengamalkan wudhu, iblis kecil. Tapi kalau mengatakan bangsat iblis itu, misalkan, itu iblisnya makin besar karena kamu gak doa. Tapi kalau kamu mengalahkan iblis, marah kamu, ambil air wudhu, kalahkan iblis itu dengan zikir, dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kecil yang namanya iblis, yang pertama. Yang kedua, kita kalahkan iblis itu ikhlas, ridha. Bagaimana aku akan menghantam dia, kata iblis, bagaimana aku akan hancurkan dia, kata iblis, sementara dia ikhlas kepada Allah, maka aku menjadi terbakar untuk mendekati orang-orang yang ikhlas. Jadi itu musuhnya.
Buktinya sudah doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, tapi tangan datang pukul, datang ke hatinya ucapan kotor, datang kepada hatinya untuk menghujat, datang kepada hati dan pikiran untuk memaki, datang kepada hati dan pikiran untuk menjelekkan, datang pada hati dan pikiran untuk menghina. Padahal sudah ada wudhu, sudah ada doa, tapi tidak ada ikhlas, tidak ada wudhunya, sebenarnya wudhunya batal. Untuk itulah riyadhah yang pertama kali, kalau sudah wudhu diterima, wudhu itu diterima, jalan kamu pasti bagus, iya kan? Kalau sudah air dicampur minyak itu mau nggak? Mau nggak yang namanya air sama minyak gitu? Diaduk jadi satu, nggak mau. Minyak keluar, air keluar. Begitu mudah-mudahan. Jadi nggak ada unsur yang ini itu, nggak ada, kecuali satu keinginan, yaitu bagaimana doa diterima sama Allah Ta'ala. Jangan ngomong yang nggak aneh-aneh, nggak masuk akal. Apalagi sama guru kan diajari tentang mimpi. Guru, kamu belum mimpi, guru sudah tahu. Namanya wali itu nggak usah kamu ngomong itu, nggak usah, kecuali ditanya, ente mimpi apa, ceritakan saya, itu bagus. Kalau nggak ditanya, mimpi setan itu, masa Allah basyiran wa nadhira. Mimpi itu ada dua, yang satu untuk mengingatkan kamu supaya kamu sholat malam terus. Sebab kalau kamu sholat malam terus, Allah senang dikasih mimpi. Tapi kalau kamu nggak sholat malam, nggak ada mimpi, kamu sholat malam lagi karena ini mimpi. Masa begitu caranya Allah Ta'ala mengatur? Allah itu nggak bersama dengan manusia, nggak bersimpangan. Akhirnya kamu dikir membabi buta, akhirnya sholat ingin 100 rakaat, akhirnya sholat 500 rakaat, baru sekali seminggu aja. Sebulan ente loyo. Yang bagus itu ya yang mampu 2 rakaat dijalankan, ya. Jangan sekarang lagi mabuk, lagi senang, isya dikir sampai subuh, subuh baca burdah sampai duhur, duhur baca waqiah sampai waqah. Masa akhirnya ditanya orang, kamu ngapain? Nggak ngerti. Masa belajar satu ayat itu lebih bagus, satu ayat ngerti dijalankan. Apa sih ayat? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur, alhamdulillah, ini hari aku diberi rezeki Allah Ta'ala berupa uang sekian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah nikmat lagi, iya kan? Nah, jangan dikasih ini nafsu, jangan dikasih istri nyesel, aku sama kawin sama istri ini, nggak nyesel. Ada yang lebih cantik lagi, aku mau kawin lagi, kayak itu namanya. Nanti dapat yang kedua lagi, ketiga lagi, ada yang cantik lagi, mau lagi lah, kayak itu sampai 10. Gimpur kamu. Masa kalau lebih cantik nggak habis. Ada yang habis, ada yang cantik, ada yang lebih cantik lagi. Begitu cantik, lama-lama cantik, udah umur 60, mana yang cantik? Jalan aja udah kira gini. Enggak ada cantik itu, enggak ada nak. Yang cantik itu imannya. Mudah-mudahan anak-anak yang cantik itu cari imannya dulu. Saya kasih tahu, kalau mau kita mungkin nggak mau. Ya. Ini ada satu Bilal, hitam mukanya, anaknya sahabat ini, anak sahabat, cantiknya luar biasa, mulai kaki sampai rambut nggak ada cacatnya. Subhan,
Nawab tapi solehah. Akhirnya bapaknya mengatakan, nah mau nggak kamu saya kawinkan? Fadol ya Abi, terserah abah. Anak abdi, saya hanya abdi, saya taat kepada orang tua. Tapi ketahui nak, ini jodoh kamu ini tongos, udah deprok, hidungnya depesok, matanya deprong, hitam. Kalau jalan di tempat gelap gak kelihatan, giginya yang kelihatan. Rambutnya keriting, dibilang kribo tidak, ke belakang tidak, ke samping tidak, sisir pecah kalau mau menyisir rambutnya. Jalannya miring-miring, kerjaan gak ada. Masya Allah, maukah kamu nak? Ini bapaknya ngajarin. Ini anaknya super limited edition. Gak keluar lagi, pengeluaran yang terbatas. Paham? Hah? Gak tinggi, gak jangkung, puntet. Wes pokoknya gak ada bagusnya, elek, super elek. Gak keluar lagi zaman sekarang ini. Tapi nak, maukah kamu? Kata si anaknya ini, asal Allah ridho, asal Allah ridho. Loh, yang lucunya lagi, yang budak Bilal yang namanya orang jelek ini gak langsung menerima. Kamu tahu, yang dikasih cantiknya begitu, ditawarkan, dia tersenyum. Katanya apa? Saya minta petunjuk sama Allah dulu, dan saya minta petunjuk sama Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk menerima anak sampean. Jual mahal mah. Masa ini wes keret ditolong gak payu. Masa dinyong-nyong lah ya gak senyang. Masa kok lagi jual mahal? Ini jual mahal si budak ini. Dia bilang akan mengganggu nanti sholatku, akan mengganggu nanti ibadahku, akan mengganggu nanti munajatku, karena setiap hari satu malam sembahyangnya 1000 rakaat dengan hanya setiap hari menangis 1 gelas air matanya, karena rindu. Tidak ada yang paling cantik kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling hebat kecuali Allahu Rabbul Alamin. Ini kalau sudah orang yang dekat sama Allah ini ditawari belum tentu itu enggak. Kamu enggak usah ditawari, nonyor dulu. Masa wes BBI dewe belum ditawari BBI. Kalau itu keturunannya bebek kok cucu. Masya bebek ku ngedoknya kok buri. Kalau kau cangkem ngedok gak ada. Makanya sesuatu yang baik itu datangnya di belakang akhirnya, karena gak berpikir hewan itu. Paham? Untuk itu diingat-ingat itu ya. Masih muda diapalkan doa sampai mendatangkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan kalau nggak mimpi Nabi Muhammad SAW senang yang lainnya, jangan, nggak boleh ya. Usaha mimpi Nabi Muhammad. Kalau sudah mimpi Nabi Muhammad, nanti Nabi yang kasih tunjuk, itu kamu senangi, begitu. Ini jangankan mimpi Nabi Muhammad, gendruwo angel. Masya
Saya mau tanya kalian yang sudah wirid ini, pernah ngimpi toyol nggak? Toyol aja susah, barangnya nyolong. Nggak usah toyol, Nyi Roro Kidul pernah nggak mimpi? Gitu. Jaluk mimpi, ya Allah mudah-mudahan aku mimpi dicopot ulo yang angel. Mimpi. Keliru akhirnya, ya Allah mimpi mau dicopot ulo, keliru. Mimpi Bu Hamdan nyokot bukunya. Masa gara-gara kok gak kayak kelimannya. Masya Allah. Ya hati-hati. Itu orang diem-diem tapi giginya kalau kena caplok kamu ketularan bang. Dracula. Mimpi Dracula yang angin enggak? Angin apa enggak? Lihat sama temen aja lah. Kamu kalau nggak percaya, saya mimpi ketemu sama yang syuting ini. Mudah-mudahan saya kalau udah mimpi ini dapat CD gratis. Begitu. Mimpi aja kayak senang sudah susah kamu mimpi sama teman, apalagi mimpi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan cari mimpi ini enggak wiritan itu kamu. Ya Allah enggak mimpi goblok itu. Jangan begitu. Ini banyak anak yang ngawur itu ya. Banyak nggak ini? Ayo. Wiritan tuh minta mimpi. Ini sama di kuburan cari nomor itu. Ya. Mudah-mudahan jangan cari mimpi. Wiritan untuk Allah, salawat untuk Rasulullah. Jadi kita baca Allah la ilaha illallah untuk Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk Rasul. Enak, betul. Ya hati-hati. Iblis masuk dalam itu. Akhirnya kamu sembahyang karena mimpi, syirik hukumnya. Jangan. Ya saya itu sampai takut mimpi, nggak mau tidur, nggak senang saya mimpi itu. Buat apa? Mimpi saya ketemu sama perempuan cantik, ya toh, terus rangkulan ciuman. Buat apa mimpi? Mending ketemu orangnya langsung. Betul nggak? Kalau mimpi begitu mengerti orangnya. Goblok. Langsung. Itu turun amal, banyak angan-angan dan panjang angan-angan, ya. Paham nggak? Dan itu kalau kangen gampang temui orangnya, cocok bumbuannya. Gitu. Itu namanya rindu. Ini enggak batin delok, hatinya didelok. Mari motor turun ke hati, mari hati dodo sesek. Cinta nggak dibalas, mati. Kurus. Sama orang baca selawat dari balas sama Rasulullah, kurus. Iya. Begitu lihat, masya Allah, cantiknya, gantengnya itu, lamar, kena langsung, kena. Asal bayar 20 juta. Anaknya orang naik becak bayar. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan yang selalu taat kepada Allah, yang selalu terus tahu tanggung jawab kita di hadapan Allah, dan ingat mati. Mudah-mudahan bekal kita dunia akhirat dicukupkan, basyirah al-mubasyirah, digembirakan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat, kumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW dan dibela oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.